Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video part 3 ya tentang revenue allocation, dan ini merupakan konsep atau poin pembahasan terakhir dalam materi allocation of support department, common cost dan revenue, karena kan di video-video sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana cara mengalokasikan support department cost, kemudian mengalokasikan common cost sudah tadi dengan dua metode standalone dan incremental, dan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengalokasikan revenue gitu ya. Nah, di metode revenue ini dia metodenya sama dengan ketika kita mengalokasikan common cost, jadi ada dua metode standalone dan incremental. Namun di sini kita punya sudut pandang yang berbeda. Kalau yang di video sebelumnya itu adalah kita mengalokasikan cost, kalau di sini berarti kita mengalokasikan revenue gitu ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya kita langsung lihat. Jadi revenue allocation ini sebenarnya konsepnya kurang lebih sama seperti kalau kita sedang mengalokasikan cost gitu ya, common cost. Namun di sini kita punya sudut pandang yang berbeda, bahwa di sini kita akan mengalokasikan revenue atau pendapatan gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu menjual sebuah produk, beberapa produk gitu ya, nah kita mau mengalokasikan revenue-nya itu ke masing-masing produk yang dijual tadi gitu. Maka revenue allocation ini lebih dekat ya hubungannya untuk produk yang dijual dalam bentuk paketan gitu ya, atau di sini istilahnya adalah bundle produk gitu. Jadi bundle produk itu adalah sebuah paket produk gitu ya, dimana dalam paket tersebut ada beberapa produk yang dijual, namun dijual dengan satu harga yang sama, atau di sini adalah single price. Jadi ada satu paket produk yang isinya itu adalah beberapa produk, dan di situ dijual dengan satu harga yang sama gitu. Nah, namun produk-produk ini kalau mau dijual secara individual itu juga bisa gitu. Tapi intinya bundle produk itu adalah paket produk gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan di perusahaan McDonald's gitu ya, itu perusahaan restoran tersebut dia menjual paket hemat, misalkan paket hemat A, di mana di situ teman-teman bisa mendapatkan hamburger, kemudian dapat kentang, dapat ayam juga, misalnya dapat minum juga misalkan. Nah, itu kalau teman-teman beli paket hemat A ya. Tapi teman-teman kalau mau beli hamburgernya aja atau beli kentangnya aja juga bisa nih, tapi harganya nanti beda gitu kan. Jadi kalau di bundle produk itu teman-teman bisa mendapatkan beberapa jenis produk tapi harganya satu gitu ya, satu harga gitu ya, yaitu tadi di paket hemat A misalkan itu. Nah, nanti untuk penjelasan atau gambaran lebih detailnya kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi dalam metode alokasi revenue itu kita punya dua metode juga sama, standalone dan incremental. Jadi ingat di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep standalone ini, di mana metode standalone itu adalah mengalokasikan revenue-nya itu berdasarkan proporsi dari masing-masing produknya gitu ya. Jadi karena yang dijual ini adalah bundle produk atau paket produk paketannya gitu ya, itu maka kita akan mencari proporsi untuk masing-masing produk yang dijual gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari proporsinya, kita harus tahu ini presentasenya atau weights-nya gitu ya. Nah, di sini ada tiga cara atau tiga pendekatan dalam mencari weights-nya itu atau proporsinya. Yang pertama adalah berdasarkan harga jual, kemudian berdasarkan unit cost, dan yang ketiga adalah berdasarkan unit fisiknya. Nah, oke, selanjutnya adalah di sini saya mengambil contoh dari PDF buku Hongren gitu ya, langsung saya tampilkan di sini soalnya. Jadi misalkan di sini ada perusahaan Microsoft ya kalau tidak salah. Jadi dia itu punya tiga jenis produk ya. Dia jual Word Master, dia jual Data Master, dia jual juga Finance Master dengan masing-masing harga jual seperti ini. 125, 150, 225 gitu ya. Ini harga jualnya, dan ini cost untuk masing-masing produknya ini. Nah, namun dalam perusahaan ini dia juga menjual sistem paket gitu ya. Jadi kalau ada customer yang dia pingin Word dan data ya, dia bisa beli paket ini Word data, itu harganya 220, atau dia hanya butuh Word dan Finance ya, maka dia bisa beli paket yang ini, paket hemat yang Word dan Finance, harganya 280. Nah, dari paket-paket ini ya kita akan mengalokasikan
revenue yang didapatkan untuk masing-masing produknya gitu. Nah, itu kita pakai metode tadi standalone dan incremental. Nah, di pembahasan yang kali ini kita bahas dulu yang standalone. Nah, sekarang untuk yang standalone ini kita punya 3 pendekatan untuk menghitung tadi proporsinya, weights-nya tadi gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan selling price atau harga jualnya. Jadi kita ambil salah satu contoh, misalkan kita menggunakan yang paket Word dan Finance gitu ya, yang harganya adalah ketika dijual itu $280 gitu ya. Nah, sekarang kita pakai yang selling price, maka ketika kita akan menghitung alokasi revenue untuk tadi kan Word dan Finance ya. Jadi berarti untuk produk Word itu berarti caranya adalah ketika menggunakan selling price atau harga jual, kita lihat harga jual untuk Word itu berapa? 125 ya, kita taruh 125 dibagi dengan total dari Word dan Finance ya. 125 ditambah dengan 225 harga jualnya Finance dikali dengan harga paketannya 280 ya. Ketemu proporsinya itu adalah 0,375 dikali dengan harga jual paketnya ya, ketemu dengan 100. Maka 100 ini adalah revenue yang dialokasikan ke produk Word Master. Begitu juga dengan untuk yang finance ya, itu kalau menggunakan selling price. Kemudian berikutnya, kalau kita menggunakan pendekatan unit cost, ya berarti kalau tadi menggunakan harga jual, sekarang kita pakai unit cost-nya. Nah, unit cost-nya di sini juga diketahui sama caranya, tapi angkanya kita ganti dengan yang unit cost. Tadi kalau kita masih pakai yang ini, ya contoh yang Word dan Finance, paket Word dan Finance, maka Word itu unit cost-nya adalah 18, Finance itu adalah 25. Berarti Word Master itu 18 dibagi dengan 18 ditambah 25. Proporsinya ketemu 0,419 dikali dengan harga jualnya adalah 280 gitu. Ketemu 117. Ini adalah revenue yang dialokasikan untuk produk Word Master jika menggunakan pendekatan unit cost ya. Begitu juga dengan yang finance, sama caranya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan berdasarkan unit fisik gitu ya. Nah, kalau unit fisik ini sebenarnya lebih paling simpel ya, karena kita hanya menghitung unit fisiknya. Jadi kalau misalkan kan tadi kita menggabungkan paketnya itu ada 2 produk gitu ya. Berarti kalau ada 2 produk, intinya berarti ya ada 2. Berarti untuk Word itu 1 ya, totalnya adalah paketannya tadi 2, berarti ya setengahnya gitu ya, setengah dikali dengan harga jualnya sebesar 280. Kalau di sini paketannya itu ada satu paket itu isinya 3, misalkan Word, Finance, dan data gitu ya, itu maka ya 1 per pembaginya itu adalah 1/3 gitu ya, berarti 1/3 dikali 280. Kemudian proporsinya di sini kebetulan ketemu 0,5 setengah, karena di situ satu paket itu isinya 2 produk ya, dikali dengan harga jualnya 280, ketemu sebesar 140. Ini adalah revenue yang dialokasikan ke produk Word Master gitu ya, ketika menggunakan pendekatan unit fisik ya. Nah, kemudian di sini ini adalah gambaran atau ilustrasi ya, perbandingan antara revenue yang dialokasikan untuk masing-masing produk. Di sini kebetulan Word Master dan Finance ya, dengan menggunakan 3 metode proporsi yang berbeda gitu ya. Memang nanti hasilnya berbeda karena kan caranya berbeda juga gitu ya. Nah, ini tergantung perusahaan mau pakai pendekatan yang mana gitu. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah metode yang terakhir ya, di mana digunakan untuk mengalokasikan revenue menggunakan incremental revenue allocation. Nah, konsepnya masih sama seperti kalau kita mengalokasikan cost ya, di mana pada metode ini kita harus meranking ya, meranking produk. Kalau di common cost itu berarti kita meranking primary usernya ya, pengguna utamanya siapa yang paling banyak menggunakan cost tersebut. Nah, kalau di revenue allocation berarti kita meranking produk utamanya ya, mana produk yang menjadi main produknya atau produk utama dari perusahaan. Nah, itulah yang akan mendapatkan alokasi revenue lebih banyak daripada produk-produk yang lain gitu ya. Jadi di sini nanti
produk utamanya atau main produk atau produk yang mendapatkan ranking pertama itu namanya primary product. Kemudian produk di ranking kedua itu namanya adalah first incremental product. Kalau sebelumnya kan di Common Cause namanya primary user dan first incremental user dan seterusnya. Jadi caranya kurang lebih sama seperti yang di metode pengalokasian Common Cause. Jadi nanti teman-teman kalau masih bingung bisa cek di video yang part 3 gitu ya. Jadi di sini kurang lebih metode dan cara penghitungannya sama, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Kalau di Common Cause kita mengalokasikan cost, kalau di sini berarti kita mengalokasikan revenue. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian tentang alokasi di revenue gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.